kembali di perkuliahan kecerdasan bisnis ya. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara kita menggunakan Power Pivot yang ada di Microsoft Excel untuk membantu kita melakukan analisa data, khususnya data-data tentang bisnis. Nah, untuk praktikum kali ini ya, kita akan menggunakan Microsoft Excel 2019. Oke, step pertama adalah cara kita mengaktifkan Power Pivot ya. Kita klik di menu file, kemudian kita pilih option, kemudian di bagian Edge In kita cari ya di manage ini com Edge In-nya, kemudian go. Nah, di sini ada Microsoft Power Pivot for Excel. Oke, kita checklist, kemudian oke. Nah, nanti efeknya akan muncul di menu ini, ada di Power Pivot, menu Power Pivot. Oke. Nah, menu-menu yang ada di Power Pivot ini submenunya adalah manage ya, merupakan bagian dari data model, kemudian untuk calculation itu measure, KPI-nya, kemudian ada tabel ya, data model yang bisa ditambahkan, kemudian relationship, kemudian setting. Oke, selanjutnya setelah kita munculkan menu Power Pivot-nya, sebagai bahan praktikum awal kita adalah kita yang ada di modul ya, silakan diakses datanya ya. Kita pilih menu manage ya, kita akan menggunakan data-data yang ada di modul yang sudah ditampilkan. Nah, ketika kita mengklik manage, itu adalah media atau menu yang akan kita gunakan sebagai pentampilan datanya ya. Nah, sebagai ilustrasi awal, saya punya data, katakanlah ini sumber datanya, saya punya ya, ini ada data customer ACCDB dalam format Microsoft Access, kemudian saya punya tabel order atau data order dalam bentuk CSV ya, separated value, kemudian saya punya tabel atau data produk yang berupa Excel dan data sales person yang berupa Excel juga. Nah, empat data ini akan kita coba gunakan sebagai latihan untuk kita melakukan analisa. Oke. Saya kembali lagi ke manage tadi ya, ke menu manage tadi. Nah, yang pertama adalah cara kita menambahkan ke medianya ini, media data tadi ke dalam media Power Pivot per Excel ini ya. Kita bisa pilih from data service ini ya. Kita bisa pilih di sini atau from other source ya, misalkan ini from other source ya. Ini boleh data service mana. Nah, di sini akan muncul tipe-tipe atau jenis-jenis database atau tipe-tipe data yang mau kita tampilkan, sumbernya dari mana. Apakah SQL Server, Azure, ya, Microsoft Access, Oracle, dan sebagainya. Ya. Nah, kita pertama ambil dalam bentuk CSV ya. Berarti CSV itu teks ya. Kita next. Kemudian kita cari browse. Kemudian kita cari tabel order yang tadi ya, sumber datanya. Kita klik. Oke, kemudian akan melakukan proses transformasi data. Ya, jangan lupa di checklist yang ini biar baris paling atas dari tabel itu menjadi header ya, atau menjadi judul dari kolom-kolom yang ada. Oke, kemudian kita finish. Oke, proses remaining sukses, ada 2155 baris data yang tertransfer. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, ini adalah data order ya, data order yang kita coba lakukan analisa nantinya. Format datanya adalah CSV, kemudian kita transfer ke dalam Microsoft Excel khususnya untuk fasilitas Power Pivot ini dengan hasil seperti ini ya. Oke. Nah, tabel order ini ceritanya tentang apa? Tabel order ini bercerita tentang konsumen atau customer apa saja, siapa saja konsumennya yang melakukan order ya, melakukan pemesanan misalkan seperti itu. Ya, melakukan pemesanan terhadap produk-produk yang ada, kemudian ditangani oleh salesnya siapa, ya, kemudian barang itu dikirimnya kapan, menggunakan kurirnya apa, siapa, ya, seperti itu, dan informasi ada unit price-nya, quantity, serta biaya kirimnya berapa.
Nah, ini yang harus eh, kita kuasai, harus kita ketahui tentang informasi dari tabel order ini. Ya, jadi ada order date, itu tanggal kapan dilakukannya transaksi. Kemudian ini ada order ID-nya. Ya, masing-masing ID-nya ini akan terkelihatan di sini. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, ya saya pilih satu, saya klik ini. Nah, ini adalah order ID. Ya, ada 3 berarti di order ID ini, 3 produk yang dilakukan transaksi dengan tanggal yang sama mungkin ya. Nah, ini tanggalnya sama, jam yang sama. Ya, bisa jadi di dalam order ID yang 10248 ini ya ada transaksi ada transaksi 3 barang ya, PRD sekian-sekian, ini nama konsumennya, ID-nya, kemudian sales yang menangannya adalah ini, kemudian transaksinya dilakukan tanggal 7 April 96, ya berarti kebalik ya, 4 Juli ya 96, kemudian dikirimnya adalah tanggal 16 Julinya lewat Federal Shipping nama kurirnya. Nah, biayanya adalah ini. Seperti itu. Ya. Nah, eh, contohnya yang lain adalah misalkan kita mau menambahkan seperti ini. Ya, oke. Saya mau menambahkan lagi yang lain dari sumber yang lain. Misalkan yang berikutnya saya ambil dari Excel ya. Saya ingin tahu konsumennya siapa. Oke, saya ingin tahu produknya apa. Saya tinggal klik produknya apa. Oke, saya next. Oke, saya pilih berarti produk. Ya, karena di Excel-nya nanti ternyata di dalam tabel produk ini ada supplier, ada produk sheet-nya. Ini sheet-nya. Nah, yang kita ambil adalah yang produk dulu ya. Seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat datanya kalau buat meyakinkan kita. Ini datanya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai kita klik finish. Oke, kita close. Oke, berarti saya sudah menambahkan 2 buah sumber data yang berbeda. Satu dalam bentuk CSV dan data yang kedua adalah dalam bentuk Microsoft Excel. Kita lihat di sini. Ya, oke. Ya, ini produknya ya, produk ID. Nah, ini nama produknya. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas di Microsoft Excel biasa, mungkin kita akan kesulitan untuk mencari misalkan gini. Misalkan kalau saya tanyain, apa tadi ya, kita coba buka order ID ini yang nomor 1 tadi ya. Saya klik, ini, oke. Nah, pertanyaan saya, apa nama produk ID ini? Periode 11 ini. Produknya apa namanya? Nah, untuk melakukan ini kita agak kesulitan produknya. Waduh, kita mesti cari dulu, Pak. Ini apa hubungannya? PRD 11 ini. Nah, mencarinya kalau kita biasa kan kita mesti cari di sini. Kita bisa cari di sini. Ya, kita bisa cari satu-satu di sini. Ada nggak di sini? Ya, produknya. Ya, produk ID-nya di sini. PRD 01. Oh, ini Pak, PRD 01 ini. Saya checklist. Checklist ini. Nah, ini. Ternyata chai tea. Ya, 10 kali 20. 10 kotak, 20 bags. Ya, berarti ini PRD 0, PRD 042. Berarti kita pilih lagi di sini. 42. Cari lagi di sini. 42. Oke, ini Hokkien Pride Mie. Ya. Nah, kita cari lagi di sini. Seperti itu, ya. Oke, ini 3. Nah, kalau kita sudah menambahkan ini, ya, kalau dengan Excel biasa, dengan yang Excel ini, setelah kita tambahkan ke sheet, kita kan tidak bisa melakukan namanya relasi. Nah, kalau salah satu kelebihannya Power Pivot ini, kita bisa menghubungkan antara 2 buah data ini, data order dan data produk ini dengan satu kata kunci dengan relasi. Ya, caranya gimana? Caranya adalah di bagian data ini, data view ya. Kemudian ini ada diagram view. Nah, ini adalah relasinya di sini, diagram view ini. Kita klik aja di sini. Oke, nah nanti muncul kan dua buah data tadi. Oke. Nah, caranya gimana? Tadi kita mau merelasikan produk ID ini ke produk ID ini. Ingat ya,
di dalam konsep ini ada yang namanya primary key dan ada yang namanya foreign key. Ya, silakan dibaca lagi mata kuliah basis datanya, dicek lagi ya konsep tentang origin dan primary key. Nah, di sini kita lihat produk ID ini adalah primary key terhadap tabel produk ini. Sedangkan di sini produk ID yang ini adalah origin-nya. Ya, ini primary key, ini origin key-nya. Ya, ada relasi antara ini ke sini. Produk ID ini ke produk ID yang ada di tabel order. Relasinya apa? Relasinya 1 ke banyak, 1 ke N. Maka ini caranya gimana? Tinggal kita klik di sini, kita drag menuju ke produk ID. Oke, sudah terbentuk nih. Tuh. Ini 1, di sini N, bintang. Kalau kita klik di sini, ya tuh ada tanda itunya, ya, tanda garis hijaunya. Terjadi relasi di situ. Ya, oke. Nah, ini kita bisa balik lagi ke sini, ke datanya. Nah, ini data yang kita tampilkan ini sudah terbentuk relasi. Ya, jadi ini saya coba hilangin dulu ini. Oke, saya klik dulu all. Oke. Ini saya buka dulu semuanya ya. Oke. Kemudian ini order date-nya, order ID-nya tadi saya pilih dulu semua. Oke. Nah, ini relasinya sudah terbentuk. Seperti itu, ya. Nah, silakan kalian tambahkan lagi data yang lain ya dari sumber yang lain. Ini contohnya misalkan kita mau menambahkan dari format Microsoft Access. Nah, ini ya ACCDB ekstensinya. Tinggal dicari nama database-nya, customer. Oke, username-nya kalau ada, kalau tidak ada tinggal next. Ya, kita bisa tes connection-nya kalau dia oke, berhasil apa tidak. Kemudian next. Ya, kemudian kita next lagi. Kita lihat tabelnya cuma 1, customer. Bisa dilihat datanya. Nih. Oke, kalau sudah oke, finish. Oke, sukses, close. Nah, sudah berhasil ini ditransfer. Oke, balik lagi ke tabel order ini, perhatikan di sini. Di sini ada customer ID, di sini ID. Nah, customer ID ini adalah origin key-nya. Kita ingin tahu sebenarnya yang ID ini 34 ini siapa sih orangnya? Atau 76 ini siapa sih? 61 ini siapa sih? Nah, caranya adalah cari satu-satu kalau biasa. Tapi kalau dengan menggunakan Power Pivot ini, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini tinggal kita cari di sini nanti. Primary key-nya adalah customer ID. Di sini ada customer ID. Tinggal ditarik, di drag di sini, tujukan ke customer ID. Oke, relasi terbentuk. Oke, oke itu ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang cara kita menginstalasi Power Pivot, kemudian menambahkan data di dalam media atau di dalam data Power Pivot kita ya. Oke, silakan kalian tambahkan sumber data yang lain ya, sumber data yang lain sebagai latihannya. Silakan. Ini ada 4 ya. Tadi saya sudah tambahkan 3. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk melakukan uji coba terhadap materi kita ini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.